Nah saudara, hari ini kita memasuki minggu ketiga dari khotbah berseri Unpacking the Gospel. 6 question, 1 good news, atau 6 pertanyaan, 1 kabar baik. Ya, kita mengupas Injil dengan 6 pertanyaan yang biasa dipakai untuk meneliti sesuatu, untuk jurnalistik. What, who, where, when, why, dan terakhir ada how. Hari ini saudara, kita masuk tentang where. Nah, dua minggu pertama kita belajar tentang what is gospel. Kita belajar apa itu Injil dan apa yang bukan Injil, apa implikasinya bagi kita. Kita juga belajar di minggu kemarin who is the gospel about, tentang siapakah Injil itu, yaitu tentang Yesus Kristus anak Allah yang menjadi manusia agar kita yang berdosa ini bisa menjadi anak-anak Allah. Minggu ini kita berbicara tentang where. Nah, jika kita berbicara tentang where, maka kita sedang berbicara tentang apa, saudara? Tempat, posisi, ya. Makanya seringkali kalau kita janjian sama orang, terus orang itu ngaret, belum datang, seringkali kita telepon ya, tanyanya bukan udah di mana, tapi singkat aja, posisi, gitu kan ya. Karena where itu berbicara tentang posisi. Hari ini kita akan belajar tentang di mana posisi kita sebenarnya menurut firman Tuhan. So, khotbah hari ini dibagi dalam 3 bagian, 3 poin, 3 pertanyaan. Yang pertama, di mana posisi kita karena dosa. Yang kedua, di mana solusi dari dosa kita. Dan yang terakhir, di mana posisi kita di dalam Injil. So, yang siap belajar sama-sama katakan amin. Amin, ya. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu posisi kita karena dosa. Sebuah pertanyaan, where is our position because of sin? Kita akan baca ayat kita hari ini, kita akan banyak baca dari Roma 3. Kita akan baca Roma 3 ayat 23. Kita baca bersama-sama dengan kuat Roma 3 ayat 23. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan bagian yang di-highlight, saudara ya. Semua orang. Dan ini berarti semua. Ayatnya gak bilang semua orang kecuali hamba Tuhan. Enggak ya saudara. Semua orang kecuali pendeta. Enggak saudara. Semua orang itu berarti saya, berarti saudara, berarti semua yang di sini tanpa terkecuali sudah berdosa. Tanpa terkecuali. Saya dan saudara. Sudah berdosa dan apa saudara? Telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa maksud kehilangan kemuliaan Allah ini? Di dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, hampir semua berkata fall short. Fall short itu gagal. Nah, gagal dalam apa pertanyaannya? Nah, untuk paham tentang ini, kita perlu kembali tarik ke penciptaan, saudara. Manusia, Adam dan Hawa diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kita ini, saudara, diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah, Sang Pencipta. Roma 11 ayat 36 berkata, semua adalah dari Dia, semua adalah oleh Dia, dan untuk Dia. Ini berarti semua hal saudara, termasuk tujuan kita diciptakan adalah untuk kemuliaan Allah. Kalau saudara ingat khotbah minggu lalu ya, dikatakan dalam Katekismus Westminster, bahwa tujuan akhir, the chief purpose of man, dari manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, ia makan buah yang Tuhan larang untuk dia makan. Bukan karena buahnya, kan disebut ya di Alkitab ya, kelihatannya enak. Buahnya bagus. Tapi bukan itu tujuannya. Dia makan bukan karena kelihatannya enak. Dia makan bukan karena buahnya bagus. Banyak sekali buah di situ yang enak, saudara. Tapi tujuannya apa? Menjadi seperti Allah. Ditulis ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Dan di momen ketidaktaatan Adam itulah Adam menjadikan dirinya sebagai pusat. Menggantikan Allah yang seharusnya menjadi pusat dari segalanya. Ia gagal untuk memuliakan Allah. Ia gagal untuk memenuhi tujuan utamanya dia diciptakan, yaitu memuliakan Allah. Hari itu ia ingin menjadi Allah. Ia memuliakan dirinya sendiri. Dan saudara, inilah arti dari semua orang sudah berdosa dan gagal, fall short before the glory of God, kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita yang adalah keturunan Adam, saudara, dan mewarisi dosa, kita selalu gagal
untuk memuliakan Allah karena natur dosa kita. Kita selalu berusaha memuliakan yang lain. Karena kita diciptakan untuk menyembah, maka kita selalu mencari sesuatu untuk kita sembah. Jika kita tidak menyembah Allah, maka kita sedang menyembah yang lain, saudara. Dan Roma 1 ayat 21 sampai 23 menerangkan ini dengan sangat jelas. Mari kita baca pelan-pelan, saudara ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, tidak mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi apa, saudara? Bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, yang kekal, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Sekalipun manusia mengenal Allah, tahu ada Allah, tapi tidak memuliakan Allah sebagai pencipta, tidak mengucap syukur, tidak percaya kepadanya. Hatinya menjadi bodoh, hatinya menjadi gelap. Semuanya, pikirannya menjadi sia-sia. Roma 1 ayat 21 sampai 23 menerangkan dengan jelas bagaimana kita gagal memuliakan Allah. Kita menggantikan sosoknya, pribadinya yang seharusnya adalah sang pencipta yang layak menerima kemuliaan. Kita menggantikannya dengan apa, saudara? Gambaran manusia. Burung-burung, binatang-binatang, yaitu apa? Ciptaan. Dan bahkan di Roma 1, saudara, dijelaskan bahwa kita ini menyembah yang menjadi ciptaan, bukan sang pencipta. Dan saudara, di Roma 1 juga dijelaskan apa yang layak kita terima karena menggantikan sang pencipta yang seharusnya kita muliakan dengan ciptaannya. Roma 1 ayat 18, saudara. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Dan inilah yang layak kita terima karena kita menggantikan sang pencipta dengan ciptaannya, yaitu murka Allah. Dan saudara, bukan hanya di Roma 1, pasal lain dan ayat-ayat lain di surat Roma menegaskan bahwa kita yang berdosa selayaknya menerima murka Allah. Di dalam keadilan dan kebenaran Allah, kita yang berdosa harus menerima murka dan hukuman Allah. Kita seharusnya binasa, saudara. Terus saudara bertanya, kok Tuhan kejam banget ya? Kita dimurkai, kita dihukum karena dosa kita. Saudara, murkanya bukan bentuk kekejaman, saudara. Tetapi bentuk karakternya yang adil dan benar dan kudus. Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang kudus, membenci dosa. Dan murkanya itu adalah bukti nyata kebenciannya terhadap dosa. Lalu saudara mungkin berpikir, selama ini aku hidup baik-baik saja kok. Aku gak pernah nyenggol orang. Aku gak pernah jahat sama orang. Aku gak seberdosa itu. Aku menjalani hidupku dengan baik. Aku rajin beribadah, aku rajin ke gereja, aku rajin baca Alkitab. Aku gak pernah membunuh loh, aku gak pernah berzina. Masa aku seberdosa itu sih? Nah, kita perlu tahu, saudara, bahwa dosa bukanlah sekedar kejahatan atau crime atau perbuatannya. Dosa bukanlah sekedar tindakan, tetapi status yang kita warisi dari Adam. Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh siapa, saudara? Satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut, ini upahnya. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Karena Adam berdosa, kita semua menerima status sebagai orang yang berdosa. Dan karena semua orang sudah berbuat dosa, maut sudah menjalar kepada semua orang. Dan seperti yang kita dengar di Selah tadi, saudara, kita berdosa bukan karena melakukan aktivitas dosa. Karena kita punya status berdosa, natur dosa, maka kita melakukan aktivitas dosa. Jadi seandainya sekalipun saudara bilang, aku nih hidupnya baik loh. Tapi saudara adalah orang yang berdosa karena status yang saudara warisi dari Adam.
Dan status pendosa ini juga natur dosa yang ada dalam hidup kita itu yang melahirkan aktus atau aktivitas dosanya. Sekalipun saudara berkata nggak pernah melakukan perbuatan dosa yang besar, saudara berpikir saudara lebih baik daripada yang lain karena perbuatan dosa saudara lebih sedikit, lebih kecil. Perhatikan ini saudara, semua dosa adalah pelanggaran serius di hadapan Allah. Gak ada dosa kecil, gak ada dosa besar. Semua dosa adalah pelanggaran serius di hadapan Allah. Allah begitu serius menanggapi dosa. Karena itu semua dosa harus mendapatkan hukuman. Dan apa yang seharusnya kita terima karena dosa? Ditulis tadi saudara ya. Karena dosa sudah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Yang seharusnya kita terima karena dosa adalah hukuman murka Allah. Dan upahnya yaitu maut saudara. Jadi ini jawabannya. Where is our position because of sin? Kita semua orang yang berdosa, dimurkai Allah dan berhak menerima upah dosa, yaitu maut. Kita adalah musuh-musuhnya yang dimurkainya karena dosa. Ini posisi kita. Ini poin kita yang pertama. Nah saudara, karena dosa itu serius dan harus menerima hukuman. Sedangkan gak ada dari kita yang bisa membayar hutang-hutang dosa kita. Gak ada dari kita yang bisa melepaskan diri kita dari dosa yang mengikat. Kita ini mati karena dosa-dosa kita. Jadi gak mungkin inisiatifnya datang dari kita untuk lepas dari dosa. Kita dalam kesulitan yang sangat serius. Karena kita gak mungkin berinisiatif untuk lepas dari dosa. Karena tidak mungkin solusinya datang dari kita, maka Allah berinisiatif memberikan solusi bagi dosa kita. Karena kasih-Nya, karena kasih karunia-Nya. Dan hari ini kita masuk ke poin kedua hari ini, di mana letak solusi dari dosa kita. Where can we find the solution to our sin? Kita kembali ke Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia, tadi sebelumnya kan karena semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang pertama perhatikan, Allah memberikan kasih karunia-Nya. Kasih karunia adalah anugerah atau pemberian yang berdasarkan kasih-Nya. Bukan berdasarkan bagaimana kita. Apa adanya kita, enggak saudara. Karena enggak ada dari kita yang layak menerimanya. Jadi kasih karunia ini diberikan berdasarkan kasih-Nya. Dan manusia enggak bisa punya status benar karena perbuatannya sendiri. Ya, maka solusinya harus diberikan pembenaran. Harus dibenarkan. Dan firman Tuhan berkata, perhatikan yang di highlight. Oleh kasih karunia Allah, kita dibenarkan dengan apa saudara? Cuma-cuma, dengan gratis. Kasih karunia adalah pemberian yang gratis saudara. Karena sampai kapanpun kita gak akan bisa membayarnya. Sampai kapanpun kita gak bisa membayarnya. Tetapi walaupun ini gratis saudara, kasih karunia bukan sesuatu yang murahan. Kita bisa terima dengan gratis, dengan cuma-cuma, karena ada yang bayar saudara. Dan harganya gak murah. Harganya adalah Sang Anak Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan di ayat 24 ini ya, dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Jadi poin dari solusi kita yang pertama adalah Allah memberikan kasih karunia-Nya, membenarkan kita dengan cuma-cuma, dan Dia bayar dengan penebusan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kita lanjut ke ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kita berhenti sampai situ. Perhatikan yang di highlight ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Nah kalau saudara ingat tadi posisi kita karena dosa apa saudara? Kita orang yang berdosa,
Kita adalah musuh-musuh Allah karena dosa kita, musuh yang dimurkainya karena dosa kita, dan berhak menerima upah dosa, yaitu maut. Tetapi firman Tuhan berkata, Kristus Yesus telah menjadi jalan pendamaian dalam darahnya. Artinya apa saudara? Jika kita percaya kepada Yesus Kristus, dalam iman kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Amin saudara. Kristus Yesus sudah jadi jalan pendamaian antara kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah rusak karena dosa, kita terpisah karena dosa. Tapi Kristus Yesus telah menjadi jalan pendamaian dalam darahnya. Karena iman. Karena iman sekali lagi saudara. Bagi kita yang percaya, kita ini bukan lagi seteru dari Allah. Kita sudah diperdamaikan. Dan ini yang luar biasa saudara. Perhatikan yang di highlight kedua. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Nah saudara, kalau baca gitu aja mungkin agak bingung ya. Saya terangkan pelan-pelan. Artinya apa saudara gini. Di awal tadi kan kita diberitahu ya bahwa Allah adalah Allah yang adil dan benar. Allah yang kudus. Tidak bisa berkompromi dengan dosa. Dosa harus dihukum. Dosa harus dipertanggungjawabkan. Ya. Namun karena kasihnya Allah memberikan sebuah solusi untuk manusia. Solusinya adalah harus ada yang menggantikan kita. Kematian harus dibayar dengan kematian. Yang mau berada dalam posisi kita. Tapi bukan cuma mau, tapi yang qualified untuk menjadi pengganti kita. Di dalam keadilannya harus ada yang dihukum menggantikan kita saudara. Seorang manusia yang tidak berdosa. Maka Allah turun untuk menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Menjalani hidup yang sempurna, tidak bercacat celah, sehingga ia menjadi satu-satunya pribadi yang qualified untuk menggantikan posisi kita. Nah maksudnya adalah untuk menunjukkan keadilannya bahwa Allah tidak menganggap dosa ini enteng. Harus tetap ada yang dihukum. Hukumannya gak dihapus saudara. Ini keadilannya. Hukumannya gak dihilangkan. Tapi ditimpakan kepada Yesus. Jadi karakter Allah tetap adil. Allah tetap Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang kudus. Hukuman dosanya gak dihilangin saudara, ditimpakan kepada sang pengganti kita, yaitu Yesus. Dan di mana solusi itu terjadi saudara? Di salib. Di salib. Di salib Yesus Kristus mengambil posisi kita untuk menerima keadilan Allah karena dosa kita. Tetapi di salib yang sama, Yesus Kristus memberikan kita posisinya sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Ada pertukaran posisi saudara. Posisi kita yang harusnya menerima hukuman keadilan Allah karena dosa diberikan kepada Yesus Kristus. Dan posisi Yesus Kristus sebagai pribadi yang sempurna, yang benar diberikan kepada kita. Ada pertukaran posisi. Charles Spurgeon berkata, Anda berdiri di hadapan Allah seolah-olah Anda adalah Kristus. Karena Kristus berdiri di hadapan Anda, di hadapan Allah seolah-olah Dia adalah Anda. Ada pertukaran posisi. Jika kita bisa berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang benar, itu hanya karena Kristus berdiri di hadapan Allah seolah-olah Ia adalah kita yang berdosa. Ada pertukaran posisi antara kita dengan Kristus di kayu salib. Makanya penting banget ini. Kita gak bisa punya kebenaran sendiri. Posisi kita tadi apa saudara? Kita harusnya menerima murka Allah. Tapi ditukar saudara posisinya. Posisi kita dikasih ke Yesus. Dan posisi Yesus sebagai pribadi yang sempurna dan benar dikasih ke kita. And this is the gospel. Inilah Injil saudara. Dan di mana itu terjadi? Where we can find the solution to our sin only at the cross. Hanya di kayu salib. Only at the cross does the gospel take place. Hanya di salib Yesus Kristuslah semua bisa terjadi. Hanya di salib Yesus Kristuslah posisi kita ditukar dengan posisinya. Hanya di saliblah Yesus berdiri di hadapan Allah seolah-olah Dia adalah kita. Sehingga kita bisa berdiri di hadapan Allah seolah-olah kita adalah Kristus. Saudara. This is the gospel.
Dan saudara, ini membawa kita ke poin yang terakhir, yaitu di mana posisi kita di dalam Injil. Where is our position in the gospel? Kita kembali ke Roma 3 ayat 26. Sekali lagi disebut ini ya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah saudara, dia menunjukkan keadilannya. Dia gak menganggap enteng dosa loh. Hukumannya ini gak dihilangkan, ditimpakan kepada Kristus. Bahwa Allah tetap Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang kudus. Keadilan Allah yang ditimpakan kepada Kristus menunjukkan karakter bahwa Allah adalah benar. Menunjukkan bahwa ia tidak membiarkan dosa, tapi memberikan solusi untuk penebusan dosa di dalam pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sekali lagi hukumannya gak dihilangin saudara, tapi ditimpakan kepada Kristus. Untuk menyatakan bahwa ia tetap Allah yang benar. Ia tetap Allah yang adil. Allah yang kudus. Dan bagi kita yang percaya, firman Tuhan berkata, kita dibenarkan. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa ini penting? Kenapa penting bahwa harus disebutkan supaya nyata bahwa Tuhan itu benar, Allah itu benar. Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, perhatikan, karena ia adalah Allah yang benar, maka yang dikerjakannya ialah benar. Karena ia adalah Allah yang benar, maka kita bisa percaya bahwa pembenaran yang ia berikan adalah kebenaran yang sempurna, yang sesuai dengan karakternya. Ini penting saudara. Mengapa penting? Bahwa kita mengerti bahwa Allah adalah Allah yang benar. Karena ketika Allah yang benar itu membenarkan kita, maka kebenarannya unshakable. Maka kebenarannya gak bisa digoyahkan dengan apapun. Kebenarannya adalah kebenaran yang sempurna, sesuai dengan karakternya. Dan ini juga adalah kabar baik bagi kita. Karena kebenarannya yang diberikan kepada kita adalah sempurna, maka posisi kita sebagai orang benar di dalam Kristus tidak tergoyahkan saudara. Posisi kita dalam Kristus adalah aman. Karena kebenaran yang diberikan kita adalah kebenaran yang sempurna. Kebenaran yang tidak bisa digoyahkan dengan apapun. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ayat ini berkata gak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus. Kita diampuni dari segala pelanggaran kita. Kita dibenarkan. Dan ketika kita ada di dalam Kristus, perhatikan, tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan posisi kita, sekalipun dosa-dosa kita. Makanya penting dijelaskan bahwa untuk menunjukkan bahwa ia Allah yang benar dan membenarkan orang yang percaya kepadanya. Supaya kita tahu yang membenarkan kita adalah Allah yang benar loh. Yang benar, yang sempurna kebenarannya. Sehingga gak ada yang bisa menggoyahkan kebenaran yang diberikan kepada kita. Aman. Di dalam Kristus. Kita aman. Dan inilah posisi kita di dalam Injil saudara. Kita yang tadinya berdosa. Kita yang seharusnya menerima murka Allah. Kita yang seharusnya adalah seteru dan musuh Allah. Dan harusnya menerima upah dosa yang adalah maut saudara. Karena Injil. Karena Yesus Kristus. Kita kini menjadi orang yang benar di dalam Kristus. Orang yang diterima dan dikasihi Allah seperti Kristus. Dan menikmati keselamatan dan kehidupan kekal. Karena ada posisi yang di-switch. Posisi yang ditukar. Kita yang harusnya tadi gak benar berdosa. Kita yang harusnya dimurkai dan menerima hukuman. Kita yang harusnya mati. Kini menjadi orang yang benar. Diterima, dikasihi Allah. Dan menikmati keselamatan dan kehidupan kekal. Karena Kristus, saudara. Oke. Saya sudah tahu itu semua. Sekarang. Atau mungkin makin tahu. Atau mungkin diingatkan kemarin lupa. Tapi apa signifikansinya dalam hidup saya? Apa implikasinya di dalam hidup saya? Perhatikan. Saudara, kita hidup
di dalam dunia yang mengajari bahwa posisi kita di mata orang lain itu penting. Dan bukan cuma penting, tapi di atas segalanya. Benar atau benar, saudara? Benar ya? Posisi kita di mata orang lain itu di atas segalanya, yang utama. Itulah sebabnya banyak orang, bahkan semua orang memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Kita sangat memperhatikan orang ini ngomong apa sih tentang aku, orang ini mikirin apa sih tentang aku. Saudara, we dress to impress. Kemarin saya habis beli sepatu baru, saudara. Saya pakai, saya harap berkali-kali ada yang notice dan terkagum, impress. Bukan yang ini, saudara. Langsung lihat ke bawah. Bukan yang ini, bukan ini. Saya nggak pakai hari ini. Tapi nggak ada yang terkagum, nggak ada yang impress. Itu membuktikan bahwa we dress to impress. Kita flexing supaya di mata orang-orang posisi kita keren, posisi kita tinggi. Dan saudara, kalau saudara dengar ada kasus yang viral kemarin, ada orang yang edit wajahnya ke foto-foto orang yang lagi hedon, supaya ia terlihat berkelas di mata orang-orang. Walaupun editannya jelek banget, saudara lihat. Dan katanya ketika ditegur dia bilang, doain ya supaya bisa edit lebih bagus. Waduh. Saya tahu ini jokes sebenarnya. Karena nggak mungkin lah ya ini dipakai untuk membuat orang kagum akan kehedonannya karena editannya pun ketahuan jelek. Tapi lepas dari jokes, lepas dari bercandaan ini, saudara, bukankah kita sering seperti ini, saudara? Bukankah ini cerminan dari manusia yang melakukan segala cara agar punya posisi yang tinggi di hadapan orang lain? Bukankah ini cerminan kita semua yang selalu mencari posisi yang baik di mata orang lain? Saya disclaimer ya, reputasi kita supaya baik di mata orang bukan salah, saudara ya. Justru kita punya portfolio yang baik dalam pekerjaan, punya reputasi yang baik di dalam bisnis itu bagus, saudara. Tapi kadang ada hal-hal yang kita utamakan di atas segalanya. Kita lakukan semuanya, kita bayar semuanya agar kita punya posisi yang baik di mata orang lain. Ya, ini konteks yang berbeda, perhatikan ya. Untuk punya reputasi dan portfolio yang baik itu bagus. Tapi ketika kita melakukan segala cara untuk mendapatkan penerimaan orang, pengakuan orang, posisi yang baik di mata orang lain, itu yang berbahaya. Pernah dengar quote ini, saudara? We use money we don't have to buy things we don't need to impress people we don't like. Kita menghamburkan uang yang kita nggak punya. Makanya banyak yang pinjam uang ya, hutang, pinjol. Untuk apa? Untuk beli barang-barang yang tidak diperlukan. Untuk apa, saudara? Untuk membuat kagum orang-orang yang kita nggak sukai. Pernah dengar, saudara ya? Dan itulah yang sering kali kita lakukan. Mungkin kita nggak minjem uang, nggak ya, saudara, tapi mungkin ada hal-hal lain yang kita lakukan demi mendapatkan posisi yang baik dan berharga di mata orang lain. What matters to us is our position in others people's eyes. Yang paling penting bagi kita itu posisi di mata orang lain. Dan saudara, kalau saya mau lanjutkan cerita tentang sepatu baru yang nggak dinotis, saudara. Ketika sudah 3-4 kali nggak dinotis, istri saya bilang, saudara, wah, sepatunya sudah nggak berharga sekarang. Karena nggak ada yang notis. Lalu saya jawab, saudara, ini bercanda di rumah, saudara. Saya jawab, berharganya sepatu ini bukan ketika orang notis dan memuji. Berharganya sepatu ini ketika saya pakai sesuai fungsinya. Ketika dia ada di kaki saya, ketika sepatu ini saya rawat dan saya sayangi. Dan meskipun bercanda, saudara, tetapi inilah kondisi hati setiap kita. Kalau di mata orang posisi kita nggak sesuai harapan kita, di mata orang sepertinya kok posisinya kita ini nggak baik, aku nggak diterima, aku nggak diakui, aku nggak divalidasi oleh orang yang aku harapkan mengakui, menerima dan memvalidasi aku. Kita sering merasa tidak berharga, saudara. Tapi saudara, seperti sepatu tadi,
Keberhargaannya ketika saya sebagai pemiliknya memakai dan menyayangi sepatu ini. Bukan karena orang memuji, bukan karena orang notice. Keberhargaan sepatu ketika saya memakai, merawat dan menyayangi sepatunya. Ketika saya lepas, saya balikin ke kotaknya. Itu keberhargaannya, saudara. Walaupun saudara nggak tahu, nggak notice, saudara nggak ada yang tahu kan sepatunya. Tapi tetap berharga bagi saya. Seperti sepatu tadi. What matters is our position before God. What matters is our position in His eyes. What matters is our position in the honor of our life size. Keberhargaan kita adalah di mata Allah, Sang Pencipta kita. Keberhargaan kita bukan ada di posisi kita, di mata orang lain. Bukan di posisi kita di pikiran orang lain. Bukan di posisi kita karena perkataan orang lain. Tetapi di dalam posisi kita di hadapan Allah oleh karena Injil. Oleh karena Kristus. Karena apa, saudara? Di dalam Kristus kita adalah orang yang benar, dikasihi dan diselamatkan. Itu posisi yang tidak bisa hilang dari hidup kita selama-lamanya. Itu posisi yang paling baik yang bisa kita terima seumur hidup kita selama-lamanya. And that is what matters the most. Coba tanyakan kepada hati saudara. Dengan pertanyaan reflektif kita hari ini. Apakah posisi kita di hadapan orang lain adalah yang paling utama di hidup kita? Sehingga kita melakukan segala cara agar kita punya posisi yang baik di hadapan orang lain. Apakah ketika posisi kita di hadapan orang lain tidak sesuai harapan kita, kita masih sering merasa tidak berharga? Mari pakai beberapa detik ini untuk merefleksikan pertanyaan ini. Nah, pertanyaan yang pertama ini biasanya menghasilkan kondisi di pertanyaan kedua. Kita melakukan segala cara untuk mendapatkan posisi yang baik di hadapan orang lain. Tapi ketika kita tidak mendapatkannya, kita merasa nggak berharga, saudara. Dan itulah keadaan kita. Kalau ini masih saudara jawab dengan jawaban ya, maka hari ini mari sama-sama bertobat, saudara. Melalui pemberitaan Injil hari ini mari sama-sama bertobat. Dan sekali lagi hari ini menunjukkan bahwa khotbah yang berpusat pada Injil bisa berimplikasi dalam hati setiap kita, dalam hidup setiap kita. Dan inilah implikasinya. Karena Injil yang paling penting di hidup kita adalah posisi kita di hadapan Allah. Bahwa kita adalah orang yang benar dan dikasihi dan berharga di dalam Kristus. Saudara, kalau kita tahu ini, kita nggak lagi sibuk. Kita nggak akan stres lagi dalam mencari posisi yang baik di hadapan manusia. Karena kita tahu bukan disitulah letak keberhargaan kita. Dan karena Injil, kita tidak hancur dan merasa kehilangan rasa berharga walaupun posisi kita di hadapan orang lain tidak berharga. Walaupun kita nggak dihargai, kita tahu kita berharga karena Kristus. Walaupun kita nggak dihargai oleh orang lain, kita tidak merasa hancur dan merasa tidak berharga. Kita benar-benar bisa menyadari bahwa kita ini sebenarnya tidak lebih berharga daripada apa yang orang lain pikirkan dan katakan. Kita lebih parah dari itu, saudara. Perhatikan, karena dosa kita benar-benar tidak ada artinya. Tidak ada harganya. Tidak ada gunanya. Mati dan tidak ada gunanya, tidak ada harganya. Namun dibuat berarti, dibuat berharga dan dihidupkan oleh salib Kristus. We've been in our worst position. Kita pernah dalam posisi yang paling parah, posisi yang paling buruk, yaitu mati karena dosa, menjadi musuh Allah, menerima murka Allah. Namun ada seorang pribadi yang namanya Yesus Kristus yang mengambil posisi terburuk kita dan memberikan posisi yang terbaik yang pernah ada bagi kita, yaitu posisinya sendiri di hadapan Bapa. Wow. Posisi kita yang paling buruk
ditukar dengan posisi terbaik yang pernah ada bagi kita. Posisi Yesus di hadapan Bapa. Kita dikasihi seperti Bapa mengasihi Yesus. Kita diterima seperti Bapa menerima Yesus. Kita dipandang sebagaimana Bapa memandang Yesus. Dan ketika kita menyadari itu, maka kita akan menyadari pula bahwa posisi kita di mata dunia tidak ada artinya dibanding posisi terbaik yang pernah diberikan kepada kita. The best position ever di hadapan Allah di dalam Kristus. Dan terakhir saudara, saya boleh sekalian minta tim musik untuk siap-siap ya. Ini terakhir, kalau kita ingat di awal ya, kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Namun karena dosa kita gagal untuk memuliakan Allah. Kita memuliakan diri kita sendiri. Kita mengagungkan posisi kita di hadapan manusia. Saya berdoa bagian terakhir ini juga menjawab diskusi di beberapa YouCare kemarin. Ada yang bingung menjawab pertanyaan, maksudnya hidup memuliakan Allah itu seperti apa sih? Apakah dalam pelayanan? Atau di mana? Ya saudara, hidup memuliakan Allah bukanlah ketika kita lagi di gereja dan melayani sebagai usher, sebagai WL, sebagai pemusik, sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar kids atau apapun itu saudara. Walaupun itu semua juga adalah sarana untuk memuliakan Allah. Perhatikan, hidup memuliakan Allah adalah ketika kita benar-benar menghargai apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Hidup memuliakan Allah ketika kita benar-benar menghargai betapa mulianya Injil Yesus Kristus. Hidup memuliakan Allah bahwa ketika kita ingat Kristus sudah mati menggantikan posisi kita, sehingga kita memiliki posisi Kristus di dalam setiap aspek hidup kita. Hidup memuliakan Allah adalah mengingat itu semua dimanapun saudara berada. Di gereja, di rumah, di kantor, dimanapun saudara berada. Di gereja ketika kita melayani bukan supaya mendapat posisi yang baik di hadapan pemimpin, supaya terlihat suci, terlihat keren. Karena kita tahu posisi kita aman di dalam Kristus dan kita bersuka cita karenanya. Itulah memuliakan Allah. Ketika di rumah kita menjadi family man, ibu yang baik, bukan supaya dinilai orang sebagai kepala keluarga yang baik, sebagai ibu yang baik di mata orang-orang, bukan saudara. Karena kita tahu posisi kita aman di dalam Kristus dan kita bersyukur atasnya, itulah memuliakan Allah. Dan ketika di kantor kita bekerja keras dan rajin, bukan supaya mendapatkan posisi sebagai pekerja keras yang teladan di mata orang-orang. Karena kita tahu posisi kita aman di dalam Kristus dan kita bersandar hanya pada kebenaran itu. Itulah memuliakan Allah. Di dalam segala aspek kita, aspek hidup kita, ketika kita tahu bahwa posisi kita aman di dalam Kristus dan kita bersyukur, bersuka cita dan bersandar kepada kebenaran itu. Itulah hidup memuliakan Allah. Menikmati Dia selama-lamanya. Dan saudara, ini bukanlah hal yang bisa terjadi dengan instan dalam hidup. Kita memang kadang masih jatuh memuliakan diri sendiri, mencari keberhargaan di dalam posisi kita di hadapan orang. Kita masih jatuh bangun saudara. Itulah kenapa namanya progressive sanctification. Karena akan terus berprogres sepanjang hidup kita. Ini adalah proses seumur hidup yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Makanya saudara, khotbah terpenting bagi kita bukan khotbah di hari Sabtu pagi saudara. Bukan khotbah dari gereja, bukan khotbah dari mimbar ini. Khotbah terpenting bagi hidup kita adalah Injil yang kita khotbahkan setiap hari ke dalam hati kita. Untuk itulah kita meski khotbahkan Injil setiap hari ke dalam hati kita. Tentang bagaimana posisi kita karena dosa.
Bagaimana Tuhan Allah memberikan solusi bagi dosa kita. Dan bagaimana posisi kita sekarang di dalam Kristus. Agar kita selalu ingat, what matters most is our position in Christ, our Lord and Savior. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa, saudara.